Happy anniversary, RGM. Selamat ulang tahun RGM. It's really such a joy to see all of us growing together in spiritual maturity. Sangat senang bisa melihat sama-sama saudara dan saudari kami bisa bertumbuh secara rohani di tempat ini. Believe it or not, 3 years just came and went. Wah, 3 tahun itu berlalunya sungguh cepat. What is really encouraging is I can see many of you really maturing spiritually. Yang paling menguatkan aku adalah aku bisa melihat bukti. Ya, banyak sekali di antara saudara-saudari di sini yang bertumbuh dewasa secara rohani. Your spiritual transformation is visible and very tangible. Perubahanmu secara rohani yang semakin meningkat benar-benar saya bisa melihat dengan terbukti. And it is really such a joy and such a blessing when we all can grow together like that as a church. Dan adalah satu hal yang sangat menyenangkan dan sangat diberkati setiap kita sama-sama bisa bertumbuh semacam ini di sebuah gereja. As for tonight's session, we will be talking about our integrity as a church. Nah, sesi malam hari ini saya akan membagikan tentang integritas kita sebagai satu gereja. But before we go into the teaching of the session, I want to just allow Tristan to share with us his testimony. Tapi sebelum saya mulai membagikan khotbah, ada kesaksian dari Tristan yang akan diterjemahkan oleh Hermawan. Yes, so over to you now, Tristan and Hermawan. Ayo sama-sama kita tampilkan Tristan dan Hermawan. Thank you, Pastor Jason and Pastor Judith. Today I'll be sharing about my testimony. Terima kasih Pastor Jason dan Pastor Judith. Hari ini saya akan membagikan kesaksian saya. So how did I come to know Christ? Today I will share about how God led me to Him. Jadi, bagaimana saya bisa kenal Kristus? Hari ini saya akan membagikan tentang bagaimana Tuhan telah memimpin saya kepadanya. It all started when I was 15, during my secondary 3 days, when I was just lying down on my bed watching YouTube. Then I suddenly came across many videos. Those videos showed me if I don't follow Christ, I will burn for eternity in hell. And this actually went on for a few days. Semuanya dimulai sewaktu saya masih berumur 15 tahun dan masih sekolah menengah ketiga. Ketika saya sedang berbaring di tempat tidur sambil menonton YouTube, tiba-tiba saya menemukan banyak sekali video, dan video-video itu menunjukkan kalau saya tidak mengikut Kristus, saya akan terbakar selamanya di neraka. Dari ini, saya terus berlanjut untuk beberapa hari. So I actually got very scared and I asked myself, what if I am following the wrong religion? I don't want to burn in hell forever. I then started to do research on people who had died and came back to life. I remembered a monk said that Jesus is the way, the truth, and the life, not the people or gods from other religions. This was how I got to know Jesus. God convicted me that if I did not follow Jesus, I would perish forever. Jadi saya menjadi sangat takut dan bertanya kepada diriku sendiri, bagaimana kalau saya sedang mengikuti agama yang salah, saya tidak ingin terbakar di neraka selamanya. Kemudian saya juga mulai cari tahu tentang orang yang sudah meninggal dan hidup kembali. Saya teringat ada seorang biksu yang berkata bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan orang-orang atau dewa-dewa dan agama yang lain. Disitulah saya mengenal Yesus. Tuhan menginsyafkanku bahwa kalau saya tidak ikut Yesus, maka saya akan binasa selama-lamanya. Contrary to popular belief, I did not come to know Jesus by his unconditional love. I was exposed to his wrath. How can we come to truly know God's love if we don't know what he is saving us from? Bertentangan dengan kepercayaan populer, saya tidak mengenal Yesus melalui kasihnya yang tanpa syarat. Saya mengenalnya melalui murkanya. Bagaimana caranya kita bisa mengerti kasih Tuhan kalau kita sendiri tidak tahu kita diselamatkan dari apa? To really love God, we need a healthy fear of the Lord. We need to know that he is a God that does not tolerate sin. Untuk benar-benar mengasihi Tuhan,
kita perlu memiliki ketakutan yang sehat kepada Tuhan. Kita harus mengetahui bahwa Ia adalah Tuhan yang tidak mentoleransikan dosa. When I knew Jesus was Lord during my secondary school days, I never followed his ways. I knew that Jesus was Lord, but I never acted like a child of God. So we can know that Jesus is Lord, like the demons do, but still not follow his ways. Saat saya masih sekolah menengah, walaupun saya sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, saya tidak pernah mengikuti jalan-jalannya. Saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi saya tidak pernah bersikap seperti anak Tuhan. Jadi, seperti iblis, kita juga bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak mengikuti jalannya. Fast forward to my junior college JC days in 2019, it was terrible. My CCA was extremely demanding because I had to represent my school in volleyball. My studies were failing because the subjects were just too difficult. My family was also facing some difficulties. My JC life was just unbearable. In year 2 of my JC, COVID happened and my CCA stopped. So now all I could focus on was just one thing, my studies. During the quarantine period, all I just focused on was catching up on my studies. Dipercepat ke masa saya di sekolah perguruan tinggi pada tahun 2019, itu adalah masa yang sangat buruk. Kegiatan kokurikulerku sangat menuntut karena saya harus mewakili sekolahku di bola voli. Nilaiku mulai menurun karena pelajarannya terlalu susah. Keluargaku juga sedang melewati masa yang susah. Kehidupan sekolah perguruan tinggi saya sungguh tidak tertahankan. Di tahun kedua saya di sekolah perguruan tinggi, pandemi COVID terjadi, dan kegiatan kokurikulerku diberhentikan. Jadi saya bisa fokus di satu hal, yaitu belajar. Pada masa-masa karantina, yang saya fokuskan adalah mengejar studiku. Around this time, I was also invited to a Bible study by a friend in school. The Bible study was held in the morning before school started. Since I live near my JC, I decided to go for this Bible study because I also wanted to find out more about Jesus. So that was how I slowly got to know more about Jesus. Sekitar saat ini, saya juga diundang oleh teman sekolahku untuk ikut sesi pembelajaran Alkitab. Sesi pembelajaran Alkitab itu diadakan pada waktu pagi sebelum sekolah dimulai. Karena saya tinggal dekat sekolahku, saya memutuskan untuk pergi ke sesi pembelajaran Alkitab itu. Karena saya juga mau cari tahu lebih banyak tentang Yesus. Jadi dari situlah saya pelan-pelan mulai tahu lebih banyak tentang Yesus. I remembered watching a horror movie, The Witch, and then I got very frightened because the movie was just so sinister. It felt like the devil made this movie to show people that he's more powerful than God and that there is no hope. For some reason, I just kept feeling like the demons are going to get me. So I quickly called up my friend and then asked him about Jesus, whether he can really protect me or not. Then we talked and he shared with me the gospel and I said the sinner's prayer to accept Christ into my life. Saya ingat saya menonton sebuah film horor yang berjudul The Witch atau Sang Penyihir di bahasa Indonesia. Dan saya sangat takut karena film itu seram sekali. Rasanya seperti film itu dibuat oleh iblis untuk menunjukkan kepada orang bahwa ia lebih kuat daripada Tuhan. Dan tidak ada harapan di mana-mana. Saya juga selalu merasakan sepertinya iblis akan menangkap saya. Jadi saya segera menelepon temanku dan bertanya kepadanya tentang Yesus. Apakah Yesus benar-benar bisa melindungiku? Kemudian kami berbicara dan dia membagikan Injil kepadaku. Dan saya mengucapkan doa orang berdosa untuk menerima Yesus ke dalam hidup. However, despite that knowledge of God, despite saying the sinner's prayer, I still did not faithfully practice God's commands. Tetapi, meskipun saya memiliki pengetahuan tentang Tuhan, meskipun saya telah membaca doa orang berdosa, saya masih tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan dengan setia. As for my studies, thank God I managed to score well in A-levels and enter into university. This was really all glory to God, because in JC, I have always only failed or just barely passed my subjects. Sedangkan untuk studi saya, puji Tuhan saya mendapatkan nilai bagus di ujian perguruan tinggiku dan masuk ke universitas. Semua kemudian ini sungguh milik Tuhan, karena selama ini saya selalu gagal dan cuma sekedar lulus pas-pasan saja dalam mata pelajaran saya. In Singapore, it is compulsory for every man to enter the army for 2 years after their junior college before entering university. This period was when I was planted in my previous church. Di Singapura, semua pria diwajibkan untuk masuk
wajib militer selama 2 tahun setelah sekolah perguruan tinggi dan sebelum masuk ke universitas. Saat wajib militer inilah di mana saya tertanam di gerejaku yang sebelumnya. During my army days, I was just a regular man, not an officer, not a sergeant. I wasn't someone of a high rank. I thank God for that because I had more free time, which I could use to keep reading the Word of God. I was getting to know more about what it means to follow Christ. Sewaktu wajib militer, saya hanya memiliki pangkat yang biasa, bukan perwira ataupun sersan. Saya bukanlah seorang yang berpangkat tinggi, dan karena itu saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya memiliki lebih banyak waktu luang yang bisa saya pakai untuk terus membaca Alkitab. Saya mulai mengerti lebih banyak lagi tentang apa maksudnya menjadi orang yang mengikuti Kristus. During that time, I have come to realize that life is meaningless without God. Because everything that you have will be gone the moment you die. Your friends, family will all eventually die. Getting good grades, getting a good career, getting married, having kids, then what's next? What is my purpose if all of this will be gone the moment you die? Pada saat itu, saya mulai menyadari bahwa hidup tidak bermakna tanpa Tuhan. Karena semua yang kita punya akan hilang ketika kita meninggal, termasuk keluarga kita, teman kita, yang juga akan meninggal pada suatu hari. Kita bisa mempunyai nilai yang bagus, karir yang bagus, menikah, mempunyai anak, kemudian apa? Apa tujuan mempunyai semua itu kalau semuanya akan hilang ketika kita meninggal? So sometimes I wonder how unbelievers function. What motivates them? Because everything will eventually come to an end. Jadi kadang saya penasaran sekali bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa berfungsi. Apa yang memotivasikan mereka? Karena semuanya akan berakhir. Life is only meaningful when God is present because we have eternal life in Him. Hidup hanya bermakna apabila ada Tuhan, karena kita memiliki hidup yang kekal di dalamnya. I did study the Word and think about all of this. There were some changes in my life, but never really a spiritual transformation. Saya sudah mempelajari Alkitab, bahkan merenungkannya. Ada beberapa perubahan di dalam hidupku, tetapi tidak pernah benar-benar merupakan suatu perubahan yang rohani. During this time in army, I was getting closer to the people in my previous church. I was having fun, thinking that everything was good, that I was on the right path to salvation. Then that's when I met Pastor Jason and Pastor Judith. I met Pastor Judith first with my mom, then both of them on another day. Pada masa wajib militer ini, saya semakin dekat dengan orang-orang di gerejaku yang sebelumnya. Saya merasa senang dan berpikir semuanya baik-baik saja. Dan saya sedang menuju arah yang benar untuk menuju keselamatan. Pada saat itu juga saya bertemu dengan Pastor Jason dan Pastor Judith. Pertama-tama saya bertemu dulu dengan Pastor Judith bersama ibuku, dan hari lainnya saya bertemu dua-duanya. On the day when I met both Pastor Jason and Pastor Judith, I actually argued with them because I was so arrogant and prideful. I thought I was spiritually mature. I thought I knew it all. But the fact is, I was just a foolish young man who does not understand scripture at all. Pada hari saya bertemu dengan Pastor Jason dan Pastor Judith, saya sebenarnya berdebat dengan mereka karena saya sangat sombong dan angkuh. Pada saat itu, saya kira saya sudah dewasa secara rohani. Saya kira saya sudah tahu semuanya. Tetapi kenyataannya, saya hanyalah seorang anak muda yang bodoh, yang tidak mengerti firman Tuhan sama sekali. As I started to attend more TGC and RGM service, I started to realize that I was not learning the truth and practicing the Word of God. I started examining the lives of Christians around me and found out that they were not spiritually mature. Ketika saya mulai hadiri DGC dan ibadah RGM, saya mulai menyadari bahwa sebelumnya saya tidak mempelajari dan mempraktikkan firman Tuhan dengan benar. Saya mulai memeriksa kehidupan orang-orang Kristen di sekitarku, dan saya menyadari bahwa mereka tidak dewasa secara rohani. People who have been in church longer than me didn't really know much about scripture. To be honest, all of them did not really teach me much. Majority of my knowledge came from studying and learning the scriptures in army during my free time. Even so, I still did not know how to practically apply what I have learned in scripture. I was still constantly sinning against God. Orang yang sudah berada di gereja lebih lama dariku tidak begitu memahami Alkitab, dan sejujurnya mereka tidak banyak mengajariku.
Pengetahuanku tentang firman kebanyakan datang dari saat saya belajar sendiri pada saat saya ada waktu luang di wajib militer. Meski begitu, saya masih belum tahu bagaimana caranya saya bisa mempraktekkan apa yang telah kupelajari di Alkitab. Saya masih sering sekali berdosa terhadap Tuhan. I even attended a youth revival concert that resembled more like a rave than a worship session. On that day, I just felt that it wasn't right. This is not how we should ever worship God. God convicted me that all this was wrong. Saya bahkan menghadiri konser pembangunan rohani kaum muda yang lebih mirip dengan konser duniawi daripada sesi penyembahan Tuhan. Di konser itu, saya juga merasa ada sesuatu yang salah. Ini bukanlah cara kita menyembah Tuhan. Tuhan menginsyafkan saya bahwa semua ini salah. Then I asked Pastor Jason, is there something wrong with me? He assured me that there was nothing wrong with me. Then he patiently showed and shared with me the false doctrines, false teachings out there, which enlightened me on the state of Christianity today. I then asked and prayed for God to show me the truth so that I could make a decision on whether I should join RGM or not. Kemudian saya bertanya kepada Pastor Jason, apakah ada yang salah denganku? Dia meyakinkanku bahwa tidak ada yang salah denganku. Dan dia secara sabar memberitahuku berbagai macam ajaran sesat yang ada di luar sana, yang membuat saya lebih ngerti akan keadaan kekristenan saat ini. Lalu saya bertanya dan berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkanku kebenarannya, supaya saya bisa mengambil keputusan untuk bergabung dengan RGM atau tidak. God was good and merciful on me. He showed me the truth, and by His grace, I made a decision to leave my previous church and join RGM. It wasn't easy at all. I couldn't bear to leave because all my friends were there. They were the people I thought were going to be my lifelong friends. Tuhan sangatlah baik dan mengasihaniku. Tuhan menunjukkanku kebenarannya, dan oleh rahmat-Nya saya mengambil keputusan untuk meninggalkan gerejaku yang sebelumnya dan bergabung dengan RGM. Ini semua bukanlah hal yang mudah bagiku. Saya tidak tega meninggalkan gerejaku yang sebelumnya karena semua temanku berada di situ. Mereka adalah orang-orang yang saya kira akan menjadi temanku seumur hidup. But I choose to follow Jesus, not my friends. I choose to obey God because He is the one that I live for. Even when everyone said I was wrong, I will still choose to follow Him because only He is right. Tetapi saya memilih untuk mengikuti Yesus, bukan teman-temanku. Saya memilih untuk taat kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya alasan saya hidup. Walaupun semuanya berkata saya salah, saya tetap akan memilih untuk mengikuti Yesus, karena hanya Dialah yang benar. If I had chosen differently, my life would be very different. I would still be filled with false doctrines. My relationship with my family would have suffered. Everything would have gone downhill. Worst of all, I might not make it on Judgment Day. So I have no regrets choosing to follow God. I'm glad I did. Apabila dulu saya mengambil pilihan yang berbeda, hidup saya sekarang akan sangat berbeda. Saya akan masih dipenuhi dengan ajaran yang sesat, hubunganku dengan keluargaku akan menjadi semakin buruk. Semuanya akan menjadi lebih buruk, dan yang paling parah, saya tidak akan lolos di hari penghakiman. Jadi saya tidak menyesal memilih untuk mengikuti Tuhan. Saya senang memilih ikut Tuhan. Instantly when I left, I could feel the difference. At RGM, even though it was on Zoom, I loved the preaching. Why? Because it was the truth and it was edifying. To me, it was a conviction and an encouragement to live a more pleasing life to God. I grew and learned so much in just such a short span of time. Pada saat saya meninggalkan gerejaku yang sebelumnya, secara langsung saya bisa merasakan perbedaannya. Di RGM, walaupun hanya di Zoom, saya suka sekali dengan khotbahnya. Kenapa? Karena itu adalah kebenaran dan sangat membangun. Bagiku, khotbahnya merupakan penginsyafan dan penyemangat untuk menjalani hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Saya berkembang dan belajar begitu banyak hanya dalam jangka waktu yang pendek. Initially, I thought I knew scripture, but the truth is I was so spiritually immature. I wasn't even aware of the false doctrines out there. I didn't even faithfully practice the word of God back then, despite knowing that God is real. Pada awalnya, saya pikir saya sudah tahu firman Tuhan, tetapi kenyataannya saya sangat tidak dewasa secara spiritual. Saya bahkan tidak menyadari ajaran-ajaran sesat di luar sana, dan saya juga tidak mempraktikkan firman Tuhan sebelumnya, walaupun saya tahu Tuhan itu nyata. Thank God that I'm in RGM,
now where we really learn the truth. Here at RGM, we actually help the vulnerable, not just plan activities to have fun and bring in more people. We focus on holiness, righteousness, things that are of the character of God. Puji Tuhan saya sudah di RGM sekarang, di mana kita bisa mempelajari kebenaran di RGM. Kita membantu orang yang rentan dan lemah. Kita tidak hanya merencanakan aktivitas untuk bersenang-senang dan mengundang lebih banyak orang. Kita fokus dalam kekudusan, kebenaran, dan hal-hal yang berkarakter Tuhan. Ever since RGM, I love the Lord more and I want to obey Him more. I finally have the spiritual breakthrough that I needed. All glory be unto God. Sejak saya di RGM, saya semakin mencintai Tuhan dan mau lebih taat lagi kepadanya. Saya akhirnya mendapatkan sebuah terobosan rohani yang sangat diperlukan. Semua kemuliaan diberikan kepada Tuhan. So I learned so many things about God here in RGM. How to really truly be a child of God. God has shown me that as long as I follow Him, He will definitely make my path straight and smooth. So whatever it takes, I will choose to follow God, even if it costs me everything. God has given me so much already. He has helped restore my family and bring us all closer together. And out of so many people out there, He chose me. I'm so grateful to God. Jadi saya belajar banyak hal tentang Tuhan di RGM. Bagaimana bisa menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan telah menunjukkanku, selama saya mengikutinya, Dia akan memastikan jalanku itu lurus dan mulus. Jadi apapun yang terjadi, saya akan tetap memilih untuk ikut Tuhan. Walaupun saya harus kehilangan segalanya, Tuhan sudah memberikanku begitu banyak dan sudah memulihkan keluargaku dan membuat kami lebih dekat lagi. Dan dari sekian banyak orang yang ada di luar sana, Tuhan memilihku. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. So no matter what, I must follow God. I must glorify His name. Wherever God leads me, I will just trust and follow Him, for His ways are always higher and better. He has always been there for me, and He will see me through to the end, as long as I obey Him. Jadi apapun yang akan terjadi, saya harus mengikuti Tuhan dan memuliakan namanya. Kemanapun Tuhan menuntunku, saya akan percaya dan mengikutinya. Karena jalannya selalu lebih tinggi dan lebih baik. Tuhan selalu ada bagiku dan yang akan membantuku sampai akhir. Selama saya tetap taat kepadanya. Before I conclude, I want to thank everyone in RGM, from the youngest to the oldest, because I always learn something new from all of you. Let us all continue to run this race together and finish well. Let us continue to pursue holiness and spiritual maturity together. Most importantly, thank you, God, for coming into mine and all our lives. To you and only you be all the glory. Sebelum saya mengakhiri kesaksianku, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang ada di RGM, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Karena saya selalu mempelajari hal yang baru dan dari saudara semua. Mari kita terus menjalankan pertandingan ini dan mengakhiri dengan baik bersama. Dan mari kita terus mengajar kekudusan dan kedewasaan rohani. Dan yang terpenting, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah hadir di kehidupanku. Dan kehidupan kita semua, hanya kepadamu sajalah segala kemuliaan. Thank you, Tristan, for sharing with us such an encouraging and wonderful testimony. Terima kasih Tristan dan juga Hermawan sudah membagikan suatu kesaksian yang sangat menguatkan We kami. also want to thank Hermawan for the translation as well. Ya, terima kasih Hermawan atas penterjemahannya. So before I talk about the integrity of our church, Sebelum aku mulai membagikan integritas kita sebagai gereja, I want to share with all of you a short story. aku mau membagikan sedikit cerita singkat ya. There are already so many churches in the world. Sudah begitu banyak gereja di dunia ini. And I said, God, why do you need us to start another church? Dan saya bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, kan udah begitu banyak, kenapa kita perlu buka gereja lagi? I must confess, my brothers and sisters, this is what I said to God when He asked us to start RGM years ago. Saya harus mengakui ya, ini loh pergumulan aku dengan Tuhan sewaktu Tuhan memanggil kita memulai RGM beberapa tahun yang lalu. That was exactly my response. And I asked God, I said, we never have any intention
to profit from the ministry, and we seek neither fame, recognition, nor personal glory. So why do we need to start another church? Itulah tanggapan saya beberapa tahun yang lalu sewaktu Tuhan memanggil kita memulai RGM. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa kan udah begitu banyak. Kita ya tidak perlu mencari keuntungan, kita ya tidak perlu cari nama ataupun kelihatan tenar. Jadi kenapa sih kok kita perlu buka gereja sih? For over 19 years in the ministry, we were not supported by any form of fundraising or donations. 19 tahun kita sudah melayani Tuhan. Kita tidak ada dukungan oleh penggalangan dana ataupun minta sumbangan. And we also never draw any salary from church. Dan kita juga tidak pernah menerima gaji apapun dari gereja manapun. So other than having the privilege to engage in many humanitarian work and community transformation projects in countries like China, Myanmar, Philippines, and Indonesia that is funded by our own business revenue, kita cuma diberi hak istimewa dari Tuhan untuk mengadakan banyak sekali pekerjaan bakti sosial ya, dan project-project komunitas transformasi di beberapa negara contoh seperti Cina, Myanmar, Filipina, dan Indonesia, dan itu pun didanai oleh pendapatan usaha kita sendiri. so we are already very content and blessed to be working with all the established denominations, preaching in the Methodist churches, Anglican churches, Brethren churches, and even Presbyterian churches. Dan kami juga sudah sangat senang, sangat puas ya, dan sangat diberkati karena kami bekerja sama dengan banyak sekali denominasi yang di luar ya. Banyak sekali, ada yang dari Metodis, ada yang dari Anglikan, bahkan ada yang dari gereja persaudaraan, dan bahkan gereja Injili juga ada bekerja sama dengan kami. Yes, and we are also very blessed to be invited to teach and preach in many independent churches in the charismatic, evangelical, and Pentecostal circles. Dan bukan cuma sekedar itu, kita juga mendapat banyak undangan-undangan untuk mengajar, berkhotbah di banyak sekali gereja independen maupun di kalangan karismatik. So all this invitation is not just in Singapore to teach and to preach, it's also in around the region here. Dan semua undangan-undangan ini bukan cuma sekedar di Singapura, tetapi di seluruh wilayah. So in short, we never had any intention to start a church. And in fact, we are very reluctant. Jadi singkatnya, secara pribadi, kita tidak pernah punya niat untuk mau buka gereja. Bahkan kita itu sangat enggan. So when COVID hit the world, Sewaktu COVID melanda dunia, everyone switched to online ministry because that was the only way anyone could travel during the worldwide lockdown. semua gereja beralih ke pelayanan online ya, karena itulah memang satu-satunya cara bagi siapapun melakukan ibadah selama lockdown. And it was from that point that RGM Zoom service was birthed. Disitulah pelayanan Zoom RGM lahir. RGM started out as a necessity. Jadi RGM itu dimulai karena suatu kebutuhan. Because it is necessary for us to continue with the teaching, the discipleship training, as well as the mentoring of many of our ministry workers and partners in the mission field. Karena kita tidak bisa terbang lagi, tetapi adalah suatu kebutuhan untuk kita tetap melanjutkan pengajaran, pemuritan, di pelayanan-pelayanan misi dan mitra kami yang ada di ladang misi. So fast forward to today, RGM is already 3 years old. Jadi saat ini ya
Iya, berkelanjutan dari situ, hari ini RGM sudah berusia 3 tahun. And here's the good news, my friends. Dan inilah kabar baik, saudara-saudariku. We will soon transition from an online church to having a physical church. Kami akan segera bertransisi dari gereja online menjadi gereja fisik. And going forward, RGM will be both online and on-site. Dan ke depannya RGM akan hadir secara online dan juga di lokasi, dua bareng. So where will this physical church be located? Lalu di manakah letak gereja fisiknya ini? I said to God, why not somewhere with a cooler climate, or maybe like Perth or Vancouver, where there are also many Indonesian Christians residing there. Aku minta sama Tuhan, boleh nggak Tuhan di tempat yang iklimnya lebih sejuk ya, mungkin di Perth ataupun di Vancouver. Di situ kan banyak juga warga negara Indonesia yang tinggal di sana. But God says, Jakarta. Tapi Tuhan berkata, Jakarta. Yes, my friends. Iya, saudara. You see, God is sovereign. Bisa melihat Tuhanlah yang pegang kendali. And I have no other choice Dan aku pun tidak ada pilihan. than to submit in obedience. Tetapi aku cuma bisa pasrah dalam ketaatan. So I make my request known to God. Jadi setelah itu aku menyampaikan permintaanku kepada Tuhan. Because we all need confirmation, right? Ya, karena kita kan perlu ya konfirmasi I ya. say, Father, if this is really you, Saya berkata, Tuhan, Papa, jika ini benar-benar Engkau. then you provide the place, okay? Ya, kalau memang Engkau yang suruh kita buka, You must- ya Engkaulah yang harus menyediakan tempatnya. You must provide the place and the resources. Bukan cuma tempatnya, tetapi tempat dan sumber dayanya. Because Lord, you know that we never profit from the ministry. Sebab Tuhan, Engkau kan tahu sendiri kita sama sekali nggak dapat keuntungan apa-apa, malah nombok. I say, Lord, you know, for the last 3 years, I do not even demand for tithe or threaten your sheep to give first fruits, or else they will be cursed by you. Tuhan, Engkau kan tahu selama 3 tahun online ini tidak pernah sekalipun aku maksa-maksa pesan sponsor, orang meminta persepuluhan, ataupun bahkan mengancam jemaat kalau mereka tidak memberi buah sulung mereka akan dikutuk olehmu. Kan gak pernah. I only teach your sheep to give with a cheerful heart without having any agenda or ulterior motives for giving to God. Aku cuman mengajarkan umatmu untuk memberi dengan hati yang gembira tanpa ada motif tersembunyi ketika memberi kepadamu. And I also teach your sheep, even if you do not give, I want to assure you, God will still continue to bless you and provide for you financially in the times of need. Dan aku bahkan mengajarkan mereka, walaupun engkau tidak sanggup memberi dan engkau tidak memberi, saya yakin bahwa Tuhan juga akan mencukupi kebutuhanmu pada saat engkau benar-benar sedang membutuhkan. And so I says to the Lord, you see, Father, we continue to faithfully teach the truth according to the biblical context of Scripture to nurture and to strengthen your sheep. That's all we do. Jadi saya ngomong kepada Tuhan, lihat loh Tuhan, ini loh pekerjaan kita terus menerus dengan setia, cuma mengajarkan kebenaranmu sesuai dengan konteks Alkitabiah, terus menerus setia cuma memelihara, menguatkan umat-umatmu, meskipun kami tidak dibayar gaji apapun. It's really okay, Lord, if we are not making money and we are not drawing any salary. Dan bagi kita nggak apa-apa, nggak dapat gaji, nggak dapat apa-apa, it's okay. But Lord, Tapi Tuhan, if it is really you, jika Engkau benar-benar memanggil kami untuk buka gereja, if it is really you that is calling us to start RGM, you jikalau must provide. benar-benar dari Engkau kita harus mulai buka gereja fisik,
engkau sendiri yang harus menyediakannya. I remembered more than 7 years ago when I was preaching at a conference in an auditorium in APL Office Tower. Nah, ini ya 7 tahun yang lalu, aku masih ingat. 7 tahun yang lalu aku diundang berkhotbah di sebuah konferensi ya yang diadakan di satu auditorium di APL Tower ya, APL Office Tower yang berlokasi di Central Park. And that is located in Central Park, Jakarta Barat. Ya, ini APL Office Tower-nya lokasinya di Central Park, Jakarta. So I said to Pastor Judith, it will be wonderful if you can have our church service in such a nice place like this. Ini 7 tahun yang lalu loh ya, waktu saya di tempat itu saya berkata kepada istriku, alangkah baiknya ya jika kita bisa mengadakan ibadah kebaktian gereja kita di tempat seperti ini. And I said to her, perhaps one day our church service can be here. Dan saya berkata kepada istriku, ini loh suatu hari ya, suatu hari mungkin gereja kita akan ada di sini. But that was many years ago, right? Nothing happened. Tapi ini kan kejadiannya udah 7 tahun yang lalu, dan 7 tahun ini nggak ada kejadian apa-apa pun. And right now my prayer is, Lord, you must provide a place. Dan sekarang doaku kan singkat kan, Tuhan jikalau engkau mau kita buka, engkau sendiri bukan orang lain yang menyediakan tempatnya. So long story short, Jadi singkat cerita, during our recent trip to Jakarta, ini kunjungan kita ke Jakarta yang baru-baru ini, the owners of the nice auditorium in APL Tower said to us, pemilik tempat dari APL Tower ini berkata kepada kita, the only slot available is on a Saturday night between 6:30 p.m. and 8:30 p.m. Jakarta time. satu-satunya slot yang masih tersisa dari tempat auditorium ini, sisanya cuman ada di Sabtu malam pukul 6.30 waktu Jakarta, 7.30 waktu Singapura, sampai 8.30 waktu Jakarta, 9.30 waktu Singapura. Ini ya, cuman adanya pangas di mana RGM beribadah online. Because there are 6 other Christian ministries using the same venue. Karena ada 6 pelayanan ya, 6 pelayanan dan gereja yang lain juga menggunakan tempat yang sama itu. And naturally, all the Sunday slots are already taken. Dan dikatakan seminggu itu semua udah penuh, udah ini diambil orang ya. So the availability of the venue is exactly the same timing as RGM church service. Jadi slot yang ada itu pas banget bersamaan dengan biasa RGM ibadah diadakan, yaitu Sabtu malam. So is this coincidental or is it God? Coba saudara bayangkan, apakah ini adalah suatu kebetulan atau memang Tuhan sedang bekerja? Also, pertaining to the budget, Dan ini ya, mengenai anggaran. I think this part must be God. Dan ini ya, saya rasa udah pasti Tuhan deh. Because God knows I am pastor miskin. Sebab Tuhan tahu ya, aku itu pastor miskin, pendeta miskin. Means pastor with not that much money. Artinya ya pendeta yang nggak terlalu banyak uang. And also I never demand for tithes. Dan aku juga nggak pernah minta persepuluhan. I don't draw a salary. Aku juga tidak mengambil gaji. And God says Dan Tuhan berkata, the rental is free of charge. tempat ini disediakan bagi RGM, tidak perlu bayar uang sewa, gratis. That is what the owner said to us. Ini yang diberikan pemilik kepada RGM. Because we want to honor God, so RGM can have the place for free. Ya, karena engkau mau memuliakan Tuhan, oleh karena itu RGM diberi untuk memakai tempat ini gratis.
So all glory to Jesus. Semua kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. And also many thanks to the owners for their generosity and their service unto the Lord. Dan juga terima kasih kepada pemilik tempat ini atas kemurahan hati dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Yes, my friends, when God calls, Iya teman-teman, pada saat Tuhan memanggil, He will provide. Dia pasti akan menyediakan. And now, for the real motivation as to why we finally decided to go ahead to start a physical church. Nah, sekarang kenapa kami akhirnya memutuskan untuk ini kita harus memulai gereja fisik. We know it'll be very challenging, Kita tahu ya, ini bukanlah suatu hal yang gampang. but we have received confirmation, right? Tetapi karena kita sudah mendapatkan konfirmasi, This is God's calling. inilah yang Tuhan mau kita lakukan. He has already provided. Dia sudah menyediakan. So I cannot reverse. Jadi aku nggak bisa kabur lagi, Right? saudara. We all cannot reverse, Ya, right? dan kita semua, bukan cuma aku sendiri, Now, like it or not, tidak bisa lagi mundur, mau itu kita suka atau tidak. we have to move forward. Kita harus berjalan ke depan. But I'm not going to move forward by myself, right? Tetapi aku tidak akan berjalan ke depan dengan sendirian. And I will trust that all of you here, we will move forward together as one family unit. Dan aku meminta dan aku percaya semua kita sama-sama bareng-barengan berjalan ke depan sebagai satu keluarga besar. So what is our real motivation for starting this church? Jadi, apa sih tujuan kita? Apa sih kehendak kita sebenarnya? Kenapa akhirnya kita memutuskan untuk buka gereja fisik? It is exactly as you have heard according to Tristan's testimony. Persis seperti yang kalian semua telah dengar tadi, kesaksian Tristan. Today, there are so many young people like Tristan that is looking for the unadulterated biblical truth that is not contaminated by the greed and the lust of the world. Saat ini banyak sekali anak-anak muda seperti Tristan yang sedang mencari kebenaran yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh keserakahan pribadi ataupun nafsu dunia ini. They want the absolute truth that will guide them through the narrow path that will lead them to eternal life. Banyak sekali anak-anak muda, mereka menginginkan, merindukan mendapatkan kebenaran mutlak yang akan menuntun mereka melewati jalan sempit menuju hidup kekal. And I believe all churches and pastors with the same purpose and integrity of Christ will always establish the laws of God in the hearts of their people according to what is written in Scripture. Dan saya percaya semua gereja dan pendeta yang memiliki integritas yang sama dengan Kristus akan selalu menegakkan hukum Tuhan di hati para jemaatnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. So, as we proceed forward, how do we know for a fact that RGM is going to be established according to God's purpose? Jadi pada saat kita mau berjalan maju, ya caranya gimana kita tahu RGM ini didirikan sesuai dengan tujuan Tuhan. Years ago, after Jesus healed me from cancer, this is what he said to me. Ini ya sudah cukup lama ya, bertahun-tahun yang lalu setelah Yesus menyembuhkan aku dari kankerku, ini yang dia katakan kepadaku. He said to me, tell my pastors and my leaders to lead my people back to holiness. Dia berkata, pergilah engkau, beritakanlah kepada semua pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin agama dan menuntun umatku untuk balik hidup kudus. Yes, my friends, this is the calling of RGM. Iya saudara, inilah panggilan RGM. We are
to be established as a church that will lead many back to holiness. Kita terpanggil sebagai suatu gereja yang akan menuntun orang-orang balik hidup kekudusan. This calling is not just for me. Panggilan ini bukan cuman sekedar bagiku. I want all of you, my brothers and sisters, to share in this same calling. Aku mau membagikan ini saudara-saudariku agar semua kalian yang ada di sini ikut berpartisipasi dan mendapat bagian dari panggilan yang sama ini. I know at this point some people may be thinking, how do you know that is what God is saying? Aku tahu mungkin ada beberapa orang yang bertanya seperti, gimana kamu tahu ini adalah panggilan Tuhan? In order to make sure, we need to find the confirmation in Scripture. Ayo kita cari konfirmasinya di firman Tuhan. We cannot be overly spiritual and say, oh, God say this to me, God tell me that, you know. Karena kita kan nggak bisa sukak-sukak ya pakai nama Tuhan. Oh, ini Tuhan suruh aku begini, begitu, tanpa ada bukti di dalam Alkitab. God will never contradict himself. Sebab Tuhan tidak pernah bertentangan dengan apa yang sudah tertulis di firman Tuhan. Everything that he says, it must be already written in his word. Jadi apapun yang dia katakan pasti sudah terbukti ada di firman Tuhan. So let us confirm in Scripture in Hebrews chapter 10 verse 16. Ayo sama-sama kita konfirmasi di firman Tuhan di Ibrani pasal 10 ayat 16. This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will imprint my laws upon their heart, and on their mind I will inscribe them, producing an inward change. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka setelah hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menanamkan hukum-hukumku ke dalam hati mereka dan ke dalam pikiran mereka. Aku akan menuliskannya untuk menghasilkan perubahan batin. So God is saying to us, lead my people back to holiness. Tuhan berkata kepada kita, ayo tuntun umatnya untuk balik hidup kudus. And he confirms in Hebrews. Dan ini konfirmasinya ada di Ibrani. His desire is to imprint and to inscribe his laws into our hearts and our minds. Kemauan dan keinginan Tuhan adalah menanamkan hukumnya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. So what is his purpose for doing that? Kenapa dia harus melakukan sedemikian? Because he wants all of us to produce an inward change. Sebab Tuhan mau kita menghasilkan perubahan dalam batin kita. So do you not see that this is the confirmation that we must come back to holiness? Bukankah saudara sudah melihat bukti apa yang Tuhan mau kita harus balik hidup kudus? My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, we are no longer living in the days where we are governed only by the laws written on stone tablets. kita tidak lagi hidup di zaman di mana hukum Tuhan cuma sekedar tertulis di batu loh. Do you not know that in these present times, Saudara- until Christ returns on Judgment Day, Saudara, tidak tahukah kamu di masa sekarang ini sampai di hari kedatangan Kristus kembali nantinya, we are instructed to live according to the laws inscribed upon our hearts and our minds. kita diperintahkan untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan yang tertulis di hati kita dan di pikiran kita. So what is God saying to all of us? Apa sih artinya Come back to holiness, right? balik hidup kudus? That is to say, under this new covenant,
we are commanded to be governed according to the laws that are written in the Old Testament as well as in the New Testament. Artinya di bawah perjanjian baru ini kita diperintahkan untuk diatur oleh hukum yang telah tertulis baik itu dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. How do we know this is the new covenant? Am I making this up? Nah, caranya gimana kita tahu secara pasti ini loh kita diperintahkan, apakah ini cuman karanganku sendiri? Hebrews chapter 10, we read from verse 9 to verse 10. Ayo sama-sama kita baca Ibrani pasal 10 ayat 9 sampai 10. Then Jesus said, Behold, I have come to do your will. And so he does away with the first covenant as a means of atoning for sin based on animal sacrifice, so that he may inaugurate and establish the second covenant by means of obedience. And verse 10, in accordance with this will of God, we who believe in the message of salvation have been sanctified, that is, set apart as holy for God and his purposes through the offering of the body of Jesus Christ, the Messiah, the anointed once for all. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku datang untuk melakukan kehendakmu. Maka dia menghapuskan perjanjian sebagai sarana penebusan dosa berdasarkan pengorbanan hewan yang pertama, sehingga dia dapat meresmikan dan meneguhkan perjanjian melalui ketaatan yang kedua. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan, ini kita yang percaya kepada berita keselamatan telah dikuduskan, yaitu dipisahkan menjadi kudus bagi Tuhan dan tujuan-tujuannya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus Mesias yang diurapi sekali untuk selama-lamanya. So the obedient Christians are sanctified according to the new covenant established by Christ, because they are willing to be governed and transformed by both the Old Testament laws and the New Testament laws. Jadi orang Kristen yang taat disucikan menurut perjanjian baru yang ditetapkan oleh Kristus karena mereka bersedia diatur dan diubahkan oleh hukum Tuhan, baik itu di perjanjian lama ataupun perjanjian baru. We can see that this is not a request. Kita bisa melihat ini bukanlah suatu permintaan, It is saudara, according to his written law. tetapi ini adalah perintah. We are not given any choice. Nah, kalau udah namanya perintah untuk menjadi seorang umat Kristen yang taat, kita tidak memiliki pilihan. When God says come back to holiness, Sewaktu Tuhan berkata, baliklah ke hidup kudus, we must abide and adhere according to the laws inscribed in our hearts and in our minds by the power of the Holy Spirit. kita harus mematuhi apa yang telah tertanam dalam hati dan pikiran kita, yaitu hukum Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. We must come back to holiness. Kita harus hidup balik kepada How kekudusan. do we do that? Caranya gimana kita sanggup melakukannya? How do we honor this second covenant, this new covenant established by Christ? Caranya gimana kita bisa mengikuti perjanjian baru ini yang sudah ditetapkan oleh Kristus? It is to obey the laws that are inscribed in our hearts and in our minds. Yaitu taat kepada apa yang telah dicatat di dalam hati dan pikiran kita, yaitu firman Tuhan. In the Old Testament, they honored the first covenant by sacrificing animals, correct? Di perjanjian lama mereka menghormati perjanjian ini dengan mengkorbankan hewan, betul? But in this second covenant that is established by Jesus, Tetapi di perjanjian baru ini yang didirikan oleh Yesus sendiri, we must honor this covenant by obedience. kita menghormati bukan lagi mengorbankan hewan, tetapi dengan ketaatan diri kita masing-masing. He has already provided the atoning sacrifice. Sebab dia sudah menyediakan korban persembelihan, That is his part. yaitu ini bagian Tuhan. It is done. Telah selesai. Our part now. Bagian kita.
He says, honor this covenant. Dia berkata, peganglah dan hormati perjanjian ini. Come back to holiness. Balik hidup kudus. Obey the laws that are written in our hearts and in our minds. Taatlah kepada hukum Tuhan yang telah tertulis di dalam hati dan pikiranmu. So this all seems very abstract. Nah, ini sekarang masih belum jelas benar ya, masih abstrak. How do we actually allow His laws to be inscribed in our hearts and in our minds? Caranya gimana kita bisa membiarkan hukum Tuhan tercatat dan tertulis di dalam hati dan pikiran kita? That is why He said in 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5, for this is the will of God, that you should be consecrated, meaning separated and set apart for pure and holy living. Isn't that clear? That you should abstain and shrink from all sexual vice. Verse 4. That each one of you should know how to possess, control, and manage his own body in consecration, meaning in purity, separated from things profane, and honor. So, not to be used in the passion of lust like the heathen who are ignorant of the true God and have no knowledge of His will. Ada di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 5. Sebab ini loh yang dikehendaki Tuhan, supaya kamu dikuduskan. Apa sih dikuduskan? Artinya dipisahkan dan diasingkan untuk hidup kudus, supaya kamu menjauhkan diri dari segala kejahatan seksual, supaya masing-masing hendaknya di antara kamu mengetahui cara menguasai, mengendalikan, mengatur tubuhnya sendiri secara kudus. Sekali lagi, apa sih secara kudus? Artinya dipisahkan, menjauhkan diri dari hal-hal yang najis dan hidup terhormat. Jangan sampai kamu digunakan dalam hawa nafsu seperti orang-orang kafir yang tidak mengetahui kebenaran Tuhan dan tidak mengetahui kehendaknya. So my friends, it is very, very clear. Saudara, bukankah sudah begitu jelas? We must consecrate ourselves. Kita harus memisahkan diri kita. We must separate ourselves from everything that is ungodly, unholy, and profane. Kita harus memisahkan diri dari semua yang najis. We must honor and glorify God with our body. Dan kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. When we do that, that is how the Holy Spirit will inscribe His laws and commandments in our hearts. Sewaktu kita mulai melakukan hal seperti itu, yaitu memisahkan diri kita, Roh Kudus akan mulai menulis hukum-hukum Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Yes, my friends, this is the calling of RGM. Iya saudara, inilah panggilan RGM. The integrity of RGM as a church is to purposefully allow the Holy Spirit to establish the laws of God in our hearts and in our minds for His purpose that is according to the new covenant. Inilah integritas RGM sebagai sebuah gereja, yaitu dengan sengaja, dengan intensi mengizinkan Roh Kudus untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, agar kita bisa mengenapi tujuannya sesuai dengan perjanjian baru ini. And in the daily application, it is our duty and our responsibility Dan dalam penerapannya sehari-hari, setiap kita harus memiliki satu tanggung jawab.
We must all control and manage our own bodies in consecration. Tanggung jawab seperti apa sih? Artinya setiap kita bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengurus tubuh kita sendiri di dalam kekudusan. That is to live in purity. Yaitu hidup yang murni. We must purposefully reject all that is sinful and profane in the sight of God. Dan dengan sengaja, dengan intensi menolak segala sesuatu yang berdosa atau najis di mata Tuhan. And systematically, what will happen after that? Dan apa yang akan terjadi setelah itu, saudara? Hebrews 10:17 to 18. He then says, "And their sins and their lawless acts I will remember no more, no longer holding their sins against them." Verse 18. Now, where there is absolute forgiveness and complete cancellation of the penalty of these things, there is no longer any offering to be made to atone for sin. Ini akan terjadi, yaitu Ibrani pasal 10 ayat 17 sampai 18. Lalu ia berkata, "Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan perbuatan-perbuatan durhaka mereka, tidak lagi menaruh dosa-dosa mereka. Sekarang jika ada pengampunan mutlak dan penghapusan hukum atas hal-hal ini sepenuhnya, maka tidak ada lagi persembahan untuk mendamaikan dosa." We know for a fact that if we obey and we truly put in every effort to consecrate ourselves, Kita tahu pada saat kita taat dan kita dengan sengaja memisahkan diri dari hal-hal yang najis, Jesus promised us there will be forgiveness. Yesus berjanji kepada kita akan ada pengampunan dosa. So I hope you understand that there is no need for any one of us to continue to sacrifice animals. Jadi saya berharap semua di antara kita sudah tahu kita nggak perlu lagi mengkorbankan hewan. In this new covenant, Jesus is already the complete atoning sacrifice. Di perjanjian baru ini Tuhan sudah mutlak menjadi korban persembelihan itu. So when we repent, He will forgive us. Dan pada saat kita bertobat, kita berubah, Dia pasti akan mengampuni dosa. But He also reminds us, if we deliberately continue to sin, there is no more sacrifice left to atone for the habitual unrepentant sin. Tetapi dengan nada yang sama, Dia juga memperingati setiap kita jikalau kita dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi persembahan yang sanggup mendamaikan dosa. So our objective as a church is to lead Christians to repentance for the forgiveness of sin. Jadi tujuan kami adalah memimpin orang-orang pada pertobatan demi pengampunan dosa. We are not supposed to focus on church membership growth for the sake of collecting more money. Kita tidak akan berfokus kepada anggota lebih banyak cuman sekedar demi mengumpulkan lebih banyak uang. The church that truly has faith will never be dependent on the collection of tithe. Gereja-gereja yang sungguh-sungguh memiliki iman, mereka tidak akan pernah bergantung pada persepuluhan. Because we trust that when God calls, He will surely provide. Sebab kita percaya pada saat Tuhan memanggil, pasti Tuhan akan menyediakan. So as a church, our focus must be on spiritual growth for each and every individual and every family as a whole.
Jadi sebagai satu gereja haruslah fokus kita tertuju pada pertumbuhan rohani bagi setiap individu ataupun satu kelompok sebagai satu keluarga. So together as a family unit, we will effectively lead everyone to spiritual maturity and the character transformation in Christ. Jadi bersama-sama sebagai satu keluarga besar, kita harus memiliki visi mau menuntun jemaat-jemaat menuju kedewasaan rohani dan perubahan di dalam karakter masing-masing di dalam Kristus. RGM is commanded by His law to teach repentance. RGM diperintahkan oleh hukum Tuhan cuman mengajarkan pertobatan. We confirm that in Acts 17:30 to 31. Konfirmasinya ada di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 sampai 31. Therefore God overlooked and disregarded the former ages of ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. That is, to change their old way of thinking, to regret their past sins, and to seek God's purpose for their lives, because He has set a day when He will judge the inhabited world in righteousness by a man whom He has appointed and destined for that task. And He has provided credible proof to everyone by raising Him from the dead. Oleh karena itu Tuhan mengabaikan masa-masa kebodohan sebelumnya. Tetapi sekarang Dia memerintahkan semua orang dimanapun mereka berada untuk bertobat. Apa sih bertobat? Yaitu mengubah cara berpikir mereka yang lama, menyesali dosa-dosa masa lalu mereka, dan mencari tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Karena Dia telah menetapkan suatu hari ketika Dia akan menghakimi orang-orang yang berdiam di bumi ini dalam kebenaran oleh manusia yang Dia tunjuk dan tentukan untuk tugas itu. Dan Dia telah memberikan bukti yang dapat dipercaya kepada semua orang dengan membangkitkan Dia dari kematian. Yes, this is the integrity of our church. Inilah integritas dari gereja kita. All of us in RGM must have the same conviction to genuinely repent. Kita semua yang di RGM harus mempunyai keyakinan, keinsyafan untuk sungguh-sungguh mau hidup di dalam pertobatan. We must all learn to be very remorseful, very shameful of our past sins. Kita harus sangat menyesali dosa masa lalu kita. Because that is the only way we can stop sinning. Sebab itulah satu-satunya cara sewaktu kita menyesal atau malu terhadap dosa yang lalu, kita bisa berubah. So we must diligently seek God's purpose. Dan setelah itu kita harus tekun mencari tujuan Tuhan di dalam hidup kita. What is God's purpose? Apa sih tujuan Tuhan? It's not to make more money. Bukan tentang duit loh, tiap kali duit terus loh. His purpose is for us to focus on our spiritual growth, because we who believe in the message of salvation have been sanctified. Tujuan Tuhan adalah Dia mau hidup kita kudus untuk menggenapi tujuannya, yaitu keselamatannya. We must be set apart as holy for God and His purpose. Kita harus dipisahkan demi Tuhan dan menggenapi tujuan-tujuan Tuhan. By His blood that is shed for us, we are already redeemed from our sins. So why do we keep sinning? Nah, oleh darahnya yang tercurah bagi kita, seharusnya kita sudah ditebus dari dosa. Jadi orang-orang yang sudah ditebus dari dosa, kenapa masih suka berdosa lagi? We must repent and put in every effort to stop sinning. Oleh karena itu kita harus bertobat dan memiliki keinginan yang kuat mau terpisah akan dosa. However, we see many Christians today who are still chasing after the world. Namun kita bisa melihat banyak sekali orang Kristen zaman sekarang yang mereka cuman mengejar dunia, bukan mengejar Tuhan.
Many still choose to live an unredeemed life because they are the children of the devil. Masih memilih untuk menjalani kehidupan ibaratnya mereka belum ditebus karena mereka anak iblis. No one who is born of God will deliberately and habitually practice sin. Sebab tidak ada seorang pun yang lahir dari Tuhan dengan sengaja dan terbiasa berbuat dosa. Why? Because we are supposed to purpose in our hearts to live a sanctified life. Kenapa? Karena kita seharusnya mempunyai tujuan hidup yang mau hidup benar. Not a life that is contaminated by greed and lust and other sinful practices. Bukan hidup yang penuh dicemari oleh keserakahan hawa nafsu dan praktek dosa. So by this we know who are the children of God and who are the children of the devil. Jadi dari sini kita sudah jelas tahu yang mana anak Tuhan, yang mana anak setan. The one that refuses to practice righteousness, consecration, and self-control. Yang menolak untuk melakukan kebenaran dan penguasaan diri. The one who does not seek God in His will, His thought, His action, and His purpose. Mereka yang tidak mencari kehendak Tuhan, tidak hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, baik itu di dalam pikiran mereka atau tindakan mereka atau tujuan mereka, bukan berasal dari Tuhan. These Christians are not from God, they are from Kristen Satan. semacam ini bukanlah dari Tuhan, tapi dari setan. And we know for a fact God is not obligated to forgive us unconditionally because He is love. Jadi Tuhan juga tidak berkewajiban mengampunin kita tanpa syarat, cuman karena begitu banyak orang mengaku dia cuma sekedar kasih kok. That kind of God is love teaching is very demonic and is very deceptive. Pengajaran seperti ini yang Tuhan cuman adalah kasih, itu adalah sangat kesetanan. God demands repentance from all of us. Tuhan mau semua kita hidup tahu bersalah, bertobat. Without repentance, there will be no forgiveness. Sebab tanpa hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh tidak akan ada pengampunan. And it is written and proven in Scripture that many Christians who willfully indulge in their sins will ultimately perish. Dan setelah tertulis dan dibuktikan dalam Alkitab, banyak sekali ngakunya Kristen tetapi masih sengaja berbuat dosa, pada akhirnya akan binasa. Even they may proclaim to be saved and spirit-filled, in reality they reject their salvation and they condemn themselves by their foolish ignorance. Mereka bisa mengaku sendiri mereka telah diselamatkan, telah dipenuhi roh. Pada akhirnya kenyataan akan muncul bahwa mereka telah menolak keselamatan mereka. So, according to the timing and the purpose of God, we will proceed to establish a church that will never be hindered by any theological or denominational doctrines that are not according to the context of Scripture. Jadi sesuai dengan waktu dan tujuan Tuhan, kami akan mendirikan gereja yang tidak pernah akan dihalangi oleh doktrin teologis atau denominasi apapun yang tidak sesuai dengan konteks Alkitab yang benar. And we will endeavor to become the church that will never subscribe to the deception of prosperity gospel, cheap grace gospel, or even the teaching of the New Apostolic Reformation. Dan kami akan berjuang dengan keras untuk tidak menjadi gereja yang menganut tipuan Injil kemakmuran ataupun perkataan imam ataupun ilmu pengetahuan Kristen yang palsu. We must never partake in all this worldly teaching that is sensual and demonic and leads people to destruction. Kita juga tidak akan ikut serta dengan Injil kasih karunia murahan ataupun dalam pengajaran duniawi yang bersifat sensual, yang sangat jahat dan yang akan membawa banyak orang kepada kehancuran. So all of us here at RGM, we are called to adhere to Scripture, to sola scriptura. Jadi semua kita yang ada di RGM, kita dipanggil untuk mematuhi Alkitab, yaitu sola scriptura. So let us continue to obey, to follow Him, to keep it pure and uncontaminated. Ayolah sama-sama kita terus menjaga,
tetap murni dan tidak terkontaminasi dalam mengikuti Tuhan. We know that we are not saved by our own good works. Kita tahu bahwa kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita sendiri. We are not saved by observing the law. Kita juga tidak diselamatkan hanya cuman mengobservasi hukum. But it is written, everyone must give account on judgment day for their works, their actions and behavior. Namun tertulis di hari penghakiman setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing. We must never think that we are better than others. Dengar baik-baik saudara, kita juga tidak boleh berpikir kita lebih hebat dari orang lain. But we must continue to produce an inward change. Tetapi kita harus terus-menerus menghasilkan perubahan di dalam diri kita sendiri. And in the end, we know the success of any church is not measured by the number of members or how much money we can profit from the congregation. Dan pada akhirnya kita harus tahu keberhasilan satu gereja tidak bisa diukur dari jumlah jemaat ataupun seberapa banyak uang yang dapat diperoleh dari jemaat. Our only responsibility is to effectively lead the few who are searching for the unadulterated truth to find the narrow path. Satu-satunya tanggung jawab kita adalah menuntun yang sedikit yang benar-benar mau mencari kebenaran murni agar mereka mendapatkan jalan yang sempit itu. So my dear brothers and sisters in RGM, Saudara-saudariku yang terkasih di RGM, as children of God who delight in His laws, sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangin hukum Tuhan, let us soldier on together as a unit. marilah kita berjuang bersama-sama dalam kesatuan. Let us be united in Christ. Ayo sama-sama kita bersatu dengan Kristus. Let us be poised and ready and well positioned for eternal life with Jesus, our Lord and our Savior. Ayo, mari kita siapkan posisi kita yang baik untuk kehidupan kekal bersama Kristus. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for leading us and guiding us by your Holy Spirit. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Every decision that we make as a church, Semua keputusan yang kami adakan sebagai gereja, let us not be confused. jangan izinkan kami tidak jelas. Let us not be deceived by false teaching. Juga jangan izinkan kami tertipu oleh pengajaran sesat. Help us to hold true to your word Tetapi tolonglah agar kita pegang erat-erat firman-Mu. and let your word guide us to victory and to success. Dan biar firman-Mu yang menuntun kami dalam terobosan dan keberhasilan kami. Lord, all this is for your glory. Semua ini demi kemuliaan nama-Mu. It is not for us. Tidak untuk kemuliaan kami pribadi. It is for you and you alone. Semua adalah demi Engkau dan untuk kemuliaan Engkau sendiri. So Lord, today we come before you, we humble our hearts, Jadi kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau merendahkan hati kami. and as a family, we cry out to you. Dan sebagai satu keluarga besar kami mau berseru kepadamu. Let your will be done. Biarlah terjadi sesuai dengan rancangan-Mu. Let your purpose be fulfilled. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. You have decided where we should have the church. Engkau sudah menerapkan dan menentukan di mana kami akan buka gereja. You have decided to provide the resources. Engkau sudah menyediakan tempatnya dan sumber dananya juga. Now we pray, you decide the size of the congregation. Sekarang kami menyerahkan di dalam tangan-Mu mau seberapa jemaat yang RGM miliki. You decide who should come. Engkau sendiri
sendiri yang menentukan siapa yang akan Engkau kirim. You decide how we should grow. Engkau sendiri yang akan menentukan bagaimana kami bertumbuh. Because we trust that you and you alone will give us the success. Sebab kami percaya Engkaulah sendiri pemilik keberhasilan kami. We thank you in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Now let us lift up our hands for the benediction. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Berkat Kohanim. Yevarechecha Adonai ve'ish merecha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya'er Adonai panav elecha vehunicha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you very much everyone. God Terima bless you. kasih dan Tuhan memberkati.